karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat dalam kegiatan pendampingan transformasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar melalui pendekatan deep learning. Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama yaitu pembukaan dan sambutan Koorprodi. Kedua, sesi pemaparan materi oleh 4 narasumber yang akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Ketiga yaitu kegiatan kelompok pendampingan materi, penyusunan lesson plan dan bahan ajar serta presentasi kelompok, dan diakhiri oleh penutupan acara. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita buka bersama acara pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsumesa. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Berkesadaran di sini bahwa siswa itu tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu tujuan belajar itu, tahu kenapa saya belajar bahasa Inggris, untuk apa. Ya, dulu saya ketika belajar matematika juga sering bertanya kenapa saya harus belajar matematika. Ada rumus lagi, sampai rumus ini berakhir. Jadi kita tidak tahu manfaatnya. Belajar bahasa Inggris zaman saya dulu belajar tenses, untuk apa saya belajar tenses? Jadi tidak tahu manfaatnya. Jadi di sini siswa harus paham tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ya, bermakna, artinya meaningful, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menggembirakan, pastinya harus joyful, bisa menggunakan song, bisa menggunakan game atau nonton film, ya, yang penting anak-anak happy. Ini pembelajaran mendalam sebagai solusi. Nah, tujuannya adalah pembelajaran mendalam ini tujuannya untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Ya, pertama keimanan dan ketakwaan kepada Maha Esa, kekeluargaan, berpikir kritis, ya, kreatif, kolaboratif, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu. Pada 8 dimensi profil lulusan. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa, sudah tahu ya, ilmu begini. Ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar dari apa? Dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau dulu taksonomi ini belum ada 6 ya. Jadi mengingat, memahami, menerapkan, kemudian mengevaluasi, menilai dan mencipta. Sekarang disederhanakan, tapi sebenarnya pada esensinya sama. Ya. Jadi disederhanakan menjadi memahami, menerapkan dan merefleksi.
Bapak Ibu, sekarang kita fokus ke materi berikutnya, yaitu kita dalam pengetahuan kerja. Biasanya, ya, tema-tema pembelajaran, walaupun ini mungkin tidak mengacu ke kurikulum Merdeka, ya, Bapak Ibu nanti silakan dicek tema-tema apa saja yang dicantumkan dalam kurikulum Merdeka. Tapi pada umumnya untuk kelas 1 kita mulai mengajarkan tema greetings, ya, introducing myself, alphabet, numbers, yang sederhana, ya, ada colors, ada shapes dan seterusnya. Kelas 2 mungkin fokus ke daily activities, ya, days, months, weather, clothes. Kelas 3 bisa tentang time, my routine, recording people dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mengamati dan mencermati tema-tema yang bisa dikembangkan di sini, dan file ini sudah saya berikan ke Bapak Ibu. Oke, jadi nanti tinggal dilihat dan dianalisis. Oke, ini tema-temanya. Nah, sekarang apa sebenarnya kompetensi yang diajarkan di setiap jenjang? Kelas 1 dan 2 atau bahasa di sini, yaitu mengenal kosakata dasar. Kosakata dasar, misalnya table, ya, chair dan seterusnya. Mendengarkan dan menirukan ungkapan sederhana serta membaca dan menulis kata atau kalimat pendek. Bapak Ibu, di fase A ini kita boleh mengenalkan kata, tetapi kita bisa kenalkan gambar dulu, gambar dan bunyi. Jangan sampai anak-anak dikenalkan kata dulu, misalnya chair, gitu ya. Tulisannya apa Bapak Ibu? Cair, gitu ya. Nah, ketika kita kenalkan kata dulu, mereka akan membaca apa? Cair. Table, ketika kita kenalkan kata public, ya kan? Public. Audience, behavior, condition, dan degree. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ini sebenarnya materi berikutnya saya lupa untuk menjelaskan grafisnya, ya. Tapi sekilas saja nih. Nah, ini RTP Jadi perencanaan pembelajaran mendalam ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama apa? Identifikasi, hasil pembelajaran, pengalaman belajar, dan assessment. Jadi 4 bagian besar. Apa yang diidentifikasi? Kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Desain pembelajaran. Prom itu harus berisi apa saja. Itu sih yang saya pribadi yang selama ini agak mengalami kesulitan di situ. Biasanya sering ngabur aja di ChatGPT, tolong buatkan prom apa misalnya. Oke, sebetulnya prom yang baik itu bagaimana, Bu, Pak? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Pada ini. Dari saya itu ada sesuatu yang selama ini jadi apa ya, kendala saya, yaitu bagaimana mengkombinasikan materi ke siswa yang dengan level kemampuan yang heterogen, terutama di SD, Pak, ya. Karena kan di SD itu studi itu kemampuannya beda-beda. Nah, contoh ada level 1 yang kemampuannya level 2 itu menengah ketiga yang memang nggak bisa sama sekali. Nah, kesulitan saya ketika mengajar adalah mengkombinasikan materi dan menyampaikannya ke siswa dengan berbagai macam level kemampuan itu dengan ada, kalau di tempat saya ini, Pak, biasanya saya itu materi belum selesai itu sudah ada ujian. Misalnya gini ya, saya adalah guru bahasa Inggris SD. Guru ya, guru bahasa Inggris SD. Terus tasnya, saya ingin mengembangkan RTP
pembelajaran dalam siswa kelas 11. Ya. Kemudian ikuti format pada file yang saya unggah. Jadi maksudnya kita ingin bahwa apa yang kita perintahkan itu mengikuti format yang sudah diunggah. Buat aktiviti lengkap dengan tema Mahero. Pastikan baru 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya pastikan pertama mengikuti seluruh komponen pada format. Kedua, tujuan pembelajaran menggunakan disiplin. Yang ketiga, pengalaman belajar terjadi atas 2 pertemuan. Dan terus mau 10 itu juga apa? Diunggah itu bukunya dari pada intinya ya. Cuman saya sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya dari SDN yang 1, kemudian Bu Anissa dan Bu Elina dari SDN Muhammadiyah 15, ada Bu Heidi dan Bu Ratri dari SDN Putih. Nah, ini bahan ajar bahasa Inggris kelas 4 SD sesuai dengan prompt tadi. Memang munculnya langsung lengkap seperti ini Bapak Ibu. Tapi jika ada yang kurang sesuai, pembenarannya pun melalui prompt lagi. Jadi ditambah prompt lagi seperti itu. Ini untuk kebetulan topiknya terkait physical appearance for level A1, konsep pengenalan materi. Jadi memang lengkap sekali. Topiknya ada apa saja, kemudian contoh sehari-harinya seperti apa, dilanjutkan dengan pemetaan materi, kosakata kunci, vocabulary-nya. Kemudian di sini saya juga ingin, dan ini adalah hasil lesson plan yang awalnya sudah saya coba buat pakai AI, dan di sini juga sudah dibuat, sudah diperbaiki lagi, sudah direvisi lagi sama teman saya juga. Lesson plan yang saya pakai yaitu berdasarkan dari Pearson di Our Discovery Island di kelas 4, chapternya tentang feelings atau perasaan. Nah, ini saya sudah buatkan sebagai AI-nya, sudah langsung dilihatnya di sini, yaitu karena kebetulan saya anak-anak saya itu yang di sekolah itu beberapa sudah ada yang bisa menggunakan CFR-nya, sudah ada yang E2, jadi saya langsung coba masukkan pakai yang E2. Yang itu juga sebenarnya anak-anaknya sudah mulai bisa pakai kalimat pendek ataupun paragraf. Dua grup yang presentasi, saya ingin mengulang saja apa yang disampaikan Budis ya, terkait dengan tadi kakak saya melihat dari presentasi kelompok yang kedua itu CFR-nya itu masih belum mengikuti pedoman. Jangan sampai K2 gitu ya. Itu terlalu berat untuk anak SD. Karena jika melihat dari surat edaran ini sudah terlihat jelas bahwa kemampuan bahasa Inggris untuk fase B dan C diharapkan setara dengan level hanya A1 saja. Jadi jangan sampai A2, itu terlalu berat. Jadi di sini di ISK kalau saya salah. Jadi pembelajaran bahasa Inggris diwajibkan mulai dari fase terlebihnya, gitu. Sehingga murid diharapkan dapat lebih siap dalam proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi seperti itu. Ini sudah ada namanya istilahnya kesepakatannya, kebijakan antar negara ASEAN untuk kemampuan bahasa Inggris. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk kemampuannya levelnya untuk SD itu hanya di level A1. Jadi jangan sampai A2 itu terlalu berat. Mungkin international school bisa lah mungkin. Tapi kalau untuk secara umum levelnya berhenti di level A1 saja.
Kemudian tadi saya juga diskusi dengan peserta ya Bapak. Saya ingin bertanya juga, apakah